Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Jasni Bungo, Prodi PAUD 6C. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membacakan proposal skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar pada Anak Usia Dini melalui Seni Tari Kreasi di Kelompok B PAUD Khoiri Ihsan Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Moto, dengan mempertimbangkan topik atau tema penelitian yaitu tentang meningkatkan perkembangan motorik kasar anak melalui seni tari kreasi, maka peneliti menetapkan Quran Surah An-Nahl 78 sebagai moto penelitian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tashkuruna butu ummahatikum la ta'lamuna syai'in wa ja'ala lakumus samuha wal absara wal afdah la'allakum wallahu ahrajakum. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kita memasuki bab 1. Bab 1 yaitu ada A. Latar belakang. Latar belakang pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan kepada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya, memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu, dan berpengaruh besar pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, PAUD memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Tentunya sebagai konsekuensi dari semuanya, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Dalam hal demikian, untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal, maka diperlukan program pembelajaran yang terarah, sistematis, dan menyeluruh. Artinya, pembelajaran tersebut mampu mengembangkan potensi atau bakat anak, baik itu dalam dimensi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, diharapkan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14, disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan atau stimulus pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan kebutuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun perkembangan pada anak usia dini memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda sesuai usia anak itu tersendiri. Perkembangan adalah suatu proses kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh, arah keadaan yang makin terorganisasikan atau bisa dikendalikan, dan terspesialisasi atau sesuai kemampuannya masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang bisa diukur. Perubahan kualitatif adalah perubahan dalam bentuk semakin baik, semakin lancar, dan sebagainya, yang pada dasarnya tidak bisa diukur. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai perkembangan anak dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin Thumma khalaqna
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat tersebut menjelaskan secara ringkas tentang perkembangan yang diawali dengan masa embrio, masa anak dalam kandungan. Kedua, masa vital dan estetis, masa kanak-kanak. Ketiga, masa remaja, perkembangan. Keempat, masa dewasa. Kelima, masa tua. Keenam, meninggal. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan tertentu. Perkembangan motorik anak, perkembangan di mana seseorang sudah mulai mampu mengontrol gerakan yang diperoleh dari pengalaman yang ia rasakan. Jika seorang anak belajar berjalan, maka dia akan terjatuh terlebih dahulu. Tapi dari jatuhnya itu, dia akan memperoleh suatu pengalaman agar dia bisa berjalan dengan menyeimbangkan langkah antar kaki kanan dan kaki kiri. Menurut Elizabeth, perkembangan motorik merupakan gerakan jasmani atau fisik dengan kegiatan pusat syaraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang membutuhkan keseimbangan antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar dan tenaga yang besar untuk melakukannya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya, seperti berlari, menendang, dan menari. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan fisik anak yang melibatkan otot kecil dengan adanya koordinasi antara mata dan jari-jari tangan. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa perkembangan motorik kasar anak usia dini adalah suatu gerakan tubuh yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar sebagian atau seluruh anggota tubuh. PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu dalam pembelajaran motorik kasar meliputi kegiatan gerak dan lagu. Kegiatan senam pagi yang dilakukan 1 minggu sekali pada hari Kamis ketika anak bermain di luar kelas. Berdasarkan observasi awal pada anak usia dini 5-6 tahun, kemudian kelompok B di PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemampuan motorik kasar anak masih rendah. Ada beberapa anak yang masih mengalami kesulitan dalam perkembangan motorik kasarnya. Permasalahan pertama yaitu terdapat 6 orang yang belum mampu menggerakkan kaki dan mengayunkan tangan secara bersamaan dengan iringan musik. Permasalahan kedua yaitu terdapat 5 orang anak yang masih malas dan ragu untuk menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar, diharuskan adanya kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan fleksibilitas. Kegiatan seperti berjinjit, berdiri di atas satu kaki, melompat satu kaki secara bergantian, dan koordinasi antara gerak tangan dan kaki. Pada dasarnya, seorang anak pada usia 0-6 tahun hakikatnya memiliki sifat bermain yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pada usia tersebut, anak mempunyai daya imajinasi dan kreativitas yang menjadikan dirinya memiliki keunikan yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun adalah dengan menari. Tujuan utama gerak irama dalam fungsinya yaitu kemampuan persepsi gerak, sosial emosional, dan sosial intelektual. Gerakan yang bervariasi dapat meningkatkan kemampuan fisik, emosi, sosialisasi, dan kognitif. Kemampuan motorik anak usia 5-6 tahun seharusnya sudah mampu mendirikan gerakan binatang seperti meloncat, melompat, dan berlari secara terkoordinasi.
Melalui kegiatan tari kreasi yang bertemakan gadis dusun, anak dapat menuangkan ekspresi dirinya dengan tindakan perkembangan usia serta emosi. Kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik, menarik, dan meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Dengan tari kreasi diharapkan dapat mengembangkan bakatnya, meningkatkan kecerdasan kinestetiknya, dan dapat merangsang pertumbuhan motorik anak usia dini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mencoba menggunakan pembelajaran dan kegiatan yang belum ada di kelasnya, yaitu dengan kegiatan menari tari kreasi. Melalui kegiatan menari kreasi akan dilaksanakan dalam salah satu kegiatan di sekolah berdasarkan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka diharapkan setelah menerapkan menari kreasi dengan bertemakan gadis dusun, PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu lebih meningkat dalam hal perkembangan motorik kasar pada anak, seperti melompat, berlari, keseimbangan tubuh, dan kekompakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini melalui seni tari kreasi di kelompok B, PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, timbul berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Beberapa jumlah anak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan kaki dan tangan secara bersamaan. 2. Kurangnya variasi metode dalam menerapkan pembelajaran seni yang digunakan guru sehingga anak kurang bersemangat dalam menari. C. Batasan masalah. Batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas adalah meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini melalui seni tari kreasi di kelompok B PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Melalui tari kreasi yang bertemakan gadis dusun dengan aspek motorik kasar yaitu kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan fleksibilitas. Adanya kegiatan yang melatih kemampuan motorik kasar dan diantaranya seperti menirukan gerakan kegiatan gadis dusun. D. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana peningkatan perkembangan motorik kasar pada anak kelompok B di PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu dengan diterapkan metode tari kreasi. E. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peningkatan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini di kelompok B PAUD Khairi Ihsan Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo setelah diterapkan tari kreasi. F. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan perkembangan motorik kasar anak usia dini melalui seni kreasi. 1. Manfaat bagi sekolah. Untuk menambahkan rancangan program pembelajaran sekolah, sebaiknya perlu memberikan kesempatan kepada anak dengan memberikan nuansa baru dan inovasi pembelajaran melalui kegiatan tari kreasi. 2. Bagi guru. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah referensi untuk guru bagaimana cara mengoptimalkan dan melakukan kegiatan motorik kasar anak melalui metode tari kreasi dan berfungsi sebagai bahan masukan untuk merencanakan kegiatan yang menyenangkan, menarik dalam meningkatkan perkembangan motorik kasar anak. 3. Bagi peserta, dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak melalui seni tari kreasi. 4. Bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan pengalaman dan mengetahui kegiatan apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan motorik kasar pada anak. Bab 2. Kajian teoristik. A. Landasan teori. 1. Pengertian motorik kasar. Motorik yang asal katanya dari bahasa Inggris yaitu motor ability, yang artinya kemampuan gerak. Motor adalah aktivitas yang sangat penting untuk manusia karena dengan melakukan gerakan manusia bisa mencapai atau mewujudkan harapan yang diinginkannya. Motorik yang juga merupakan suatu terjemahan dari kata motor yang berarti yang awal terjadinya suatu gerakan yang dilakukan. Harlock berpendapat bahwa motorik adalah suatu perkembangan pengendalian atas tubuh yang dilakukan oleh saraf-saraf yang paling berkoordinasi. Joh W. Santrop menjelaskan perkembangan motorik kasar dimulai dari perkembangan postur tubuh. Perkembangan postur tubuh merupakan dasar bagi keterampilan motorik kasar dan juga aktivitas yang lain, sehingga memerlukan kontrol posisi tubuh. Sementara itu, Sage menjelaskan pentingnya perkembangan motorik kasar merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi anak, bahwa kemampuan motorik kasar anak adalah kapasitas individu. Caroline menyatakan bahwa perkembangan fisik ialah keadaan di mana kemampuan tubuh anak mengalami adanya peningkatan dan tenaganya menjadi saling berhubungan. Dan mengembangkan motorik anak, guru harus menyiapkan metode, media, dan sarana-prasarana yang dapat menunjang untuk perkembangan motorik anak tersebut. A. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik anak. Tujuan perkembangan motorik anak adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas tertentu. Sumantri membagi tujuan program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini menjadi 2, yaitu 1.
Program pengembangan keterampilan motorik kasar yaitu agar anak mampu A. Meningkatkan keterampilan gerak, B. Meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmani, C. Menanamkan sikap percaya diri, D. Bekerja sama dengan baik, dan E. Berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. 2. Program pengembangan keterampilan motorik halus yaitu agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari tangan, mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata, dan mengendalikan emosi. Fungsi keterampilan motorik anak usia dini menurut Harlock antara lain yaitu 1. Keterampilan bantu diri, 2. Keterampilan bermain, 3. Keterampilan bantu sosial, 4. Keterampilan sekolah. B. Jenis motorik dan kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik yaitu proses anak dalam menggerakkan tubuhnya. 3. Keterampilan motorik seorang anak menurut Schiffel dalam seri Ayah Bunda antara lain 1. Gerak lokomotor yaitu seperti berjalan, melompat, meluncur, dan berlari. 2. Gerakan non-lokomotor yaitu seperti mendorong, mengangkat, melengket, berayun, dan menarik. 3. Kemampuan anak untuk bergerak dalam menangkap maupun melempar suatu benda. C. Perkembangan fisik pada anak usia dini. Perkembangan jasmani anak berawal dari masa lahir sampai usia anak tersebut berusia 8 tahun atau masa akhir anak. Motorik kasar adalah kemampuan mengubah beragam posisi tubuh dengan menggunakan otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Pencapaian perkembangan motorik kasar pada anak usia dini meliputi memindahkan otot besar ke dalam tubuh khususnya lengan dan kaki. Indikator pencapaian perkembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun. Tabel 1.1 ada aspek motorik kasar, tingkat pencapaian perkembangan yaitu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Indikator berjalan pada garis lurus, berjalan mundur, berjalan ke samping pada garis lurus, berlari maju ke depan garis lurus. Ada 5 prinsip perkembangan motorik menurut Malina dan Buchar sebagai berikut, yaitu 1. Kematangan, 2. Urutan, 3. Motivasi, 4. Pengalaman, 5. Praktik. D. Unsur-unsur yang dikembangkan dalam motorik kasar yaitu berlari, mengayun, berjingkat. 2. Tari untuk anak usia dini. A. Pengertian tari. Tari adalah dalam arti yaitu tarian yang sederhana adalah gerak yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak dan berirama. George Martin mengemukakan bahwa substansi baku dari tari adalah gerak. Di samping itu bahwa gerak adalah pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan seseorang. Gerakan tari berbeda dengan gerakan sehari-hari, seperti berlari, berjalan, dan bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Seni tari harus mengandung unsur gerak, artistik, estetika, ritme, ruang, bertujuan, atau maksud. Sehingga dapat disimpulkan seni tari adalah ekspresi jiwa yang diungkapkan dalam bentuk gerak ritmis indah, mengandung unsur yang harus mengungkapkan nilai keindahan dan keharmonisan dengan perpaduan gerak ekspresif. B. Unsur tari. Seni tari memiliki 4 unsur keindahan yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. C. Jenis-jenis tari. Sekar Ningsih dan Rohayani menyatakan setidaknya tari dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu 1. Jenis tari berdasarkan pola garapan, 2. Jenis tari berdasarkan koreografi, 3. Jenis tari berdasarkan tema. 1. Jenis tari berdasarkan pola garapan. A. Tari tradisional, B. Tari tradisional klasik, C. Tari kreasi baru. 2. Jenis tari berdasarkan koreografi yaitu 1. Tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok. 3. Jenis tari berdasarkan tema yaitu tari dramatik, tari non-dramatik. Karakteristik tari pendidikan anak usia dini. Adapun karakteristik gerakan tari pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. A. Tema atau judul tari harus dekat dengan kehidupan anak-anak pada umumnya. B. Bentuk gerakan sederhana. C. Diiringi dengan musik yang gembira. B. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian Dini Marantika. Hasil penelitian yang diperoleh kemampuan motorik kasar anak dapat dikembangkan melalui faktor lingkungan. Adapun jenis-jenis tari juga dapat berpengaruh pada kemampuan motorik kasarnya dengan jenis tari berdana. Kegiatan tari lebih efektif dan memberikan hasil lebih optimal bagi anak. Untuk melaksanakan kegiatan tari memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih gerak yang benar-benar bisa diterapkan dalam proses pengembangan motorik kasar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 2. Penelitian Susi Setiana Susanti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya penggunaan gerak tari topi saya berdasarkan terhadap keterampilan motorik kasar anak. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, desain penelitian yang digunakan one shot case study.
3. Penelitian yang saya ambil adalah penelitian tindakan kelas kemampuan yang diperoleh perkembangan motorik kasar pada anak usia dini melalui menggerakkan dan mengayunkan kaki dan anggota badan secara bersamaan dengan iringan musik yang bertemakan gadis dusun. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah checklist pada bagian yang berobservasi. C. Kerangka berpikir. Kemampuan motorik kasar anak merupakan kemampuan gerak yang menggunakan otot besar. Hal yang terpenting yakni koordinasi dalam gerakan untuk melatih keseimbangan, kelenturan, dan kelincahan. Gambar 1.1. Kegiatan. Gambar 1.1. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran seni tari kreasi kondisi akhir. Kegiatan 1. Beberapa jumlah anak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan kaki dan tangan secara bersamaan dan berlari dengan kuat. 2. Kurangnya variasi metode dalam pembelajaran seni yang digunakan guru sehingga anak kurang bersemangat dalam berlatih. 3. Kurangnya kemampuan motorik kasar anak karena media dan kegiatan yang disediakan oleh guru kurang menarik dan kurang tepat. Pelaksanaan pembelajaran seni tari kreasi. Anak bisa meningkatkan perkembangan motorik kasar dengan melalui seni kreasi. Kondisi akhir. 1. Anak tertarik belajar seni tari kreasi dengan bertemakan gadis dusun. 2. Anak sudah bisa menggerakkan kaki dan tangan secara bersamaan dan berlari dengan kuat. 3. Kreativitas guru dan semangat anak untuk berlatih seni tari kreasi sudah meningkat. Hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini adalah dengan melalui seni tari kreasi dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini di PAUD KB Hoiri Ihsan, Desa Pulau Jermu, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ulu. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. B. Setting dan subjek. C. Prosedur penelitian. Gambar 2.1. Prosedur penelitian model Kemis dan Tanggar. Siklus 1. Tahapan perencanaan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Tahapan pengamatan atau observasi. 4. Tahap refleksi. Di siklus 2 yaitu tahapan perencanaan atau plan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Tahapan pengamatan. 4. Tahapan refleksi. D. Jenis dan sumber data. 1. Jenis data. A. Data primer. 1. Anak didik. 2. Guru. 3. Data dokumentasi. B. Data sekunder. 1. Absensi anak, perkembangan fisik motorik kasar anak. E. Teknik pengumpulan data. Dokumentasi, wawancara, observasi. F. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan cara dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipakai. A. Lembar observasi. Tabel 2.1. Kisi-kisi instrumen observasi anak. Nama anak Anissa Mutia Ulfa. Aspek perkembangan peniruan gerakan tari kreasi. Standar perkembangan. Anak mampu menirukan gerakan tari kreasi sesuai dengan iringan musik. Indikator 1. Anak mampu berjalan di tempat sesuai dengan irama. B. Lembar wawancara. C. Dokumentasi. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa angka. Deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan hasil pengamatan peneliti dan kolaborasi dengan guru kelas tentang kemampuan gerakan mengayunkan tangan dan badan, gerakan mengayunkan tangan dan kaki, berjalan di tempat dengan iringan musik, berjalan maju mundur dengan iringan musik, berjalan ke kanan dan ke kiri dengan iringan musik, dan menunjukkan gerakan tari sesuai dengan iringan musik. Dalam penelitian tindakan kelas terdapat 3 langkah analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Tabel 2.2. Interpretasi kemampuan motorik kasar anak. Tingkat keberhasilan 80%, berkembang sangat baik. 60% sampai 79% berkembang sesuai harapan. 40 sampai 59% mulai berkembang. 20 sampai 39% belum berkembang. H. Verifikasi data. Data penelitian ini ditunjukkan untuk mengungkapkan kesesuaian informasi atau data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu 1. Validasi fakar. 2. Triangulasi data. 1. Indikator keberhasilan tindakan. Jadwal penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2022. Tabel 2.1. Jadwal penelitian. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan.
A. Hasil penelitian. 1. Deskripsi lokasi penelitian. A. Sejarah singkat PAUD Khoiri Ihsan. Sekolah PAUD Khoiri Ihsan merupakan sekolah pendidikan anak usia dini yang terletak di Jalan Padang Lamo, RT 5, Kelurahan atau Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Awal berdirinya PAUD Khoiri Ihsan Desa Pulau Jelmu pada tanggal 5 Juli 2005 yang didirikan oleh pemerintah desa setempat. Dimulainya proses belajar mengajar pada tahun 2006, PAUD Khoiri Ihsan telah berhasil meluluskan peserta didik dengan angkatan pertamanya pada tahun 2007 sebanyak 10 orang anak. Pendidikan anak usia dini kelompok bermain Khoiri Ihsan ini merupakan sekolah yang status berpemilikan yayasan dengan SK pendirian 474.1/011/2003 dengan luas tanah 20 x 10 meter dengan status tanah pinjam pakai. Tujuan berdirinya PAUD Khoiri Ihsan ini ingin memberikan suatu pendidikan untuk mewujudkan anak didik yang mandiri, kreatif, dan terampil sesuai dengan usianya, khususnya terhadap Desa Pulau Jelmu untuk mengenal akan pentingnya pendidikan anak usia dini, karena itulah didirikannya PAUD Khoiri Ihsan. B. Letak geografis PAUD Khoiri Ihsan. PAUD Khoiri Ihsan terletak di Jalan Padang Lamo, RT 5, Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. D. C. Data guru PAUD Khoiri Ihsan. Tabel 3.1 Data guru pendidikan anak usia dini Khoiri Ihsan. Nama guru Ritar Ratna Rita SPD Aud, tempat tinggal Pulau Jelmu. Erna Mina SPD Aud, tempat tinggal Tanjung Aur. Huriah, tempat tinggal Pulau Jelmu. Silvia, tempat tinggal Koto Jayo. Data siswa PAUD Khoiri Ihsan. Tabel 3.2 Data siswa pendidikan anak usia dini kelompok bermain Khoiri Ihsan. Nama siswa: 1. Afik Alfikri, tanggal lahir 18.06.2005, kelas B. Nama ibu kandung Miss Amfida. 2. Aljibril Ramadan, 29.06.2015, B. Nama ibu kandung Titi Apsari. 3. Amanda Elmira Aisyah, tanggal lahir 07.11.2004, kelas B, dengan nama orang tua Suaibah. 4. Anissa Mutia Ulfax, tanggal lahir 10.01.2015, kelompok B, nama ibu kandung Reti Hermayati. 5. Aditya Pranata, KB, tanggal lahir 01.11.2015, kelas B, nama orang tua Nur Haidah. 6. Akila Atisah, tanggal lahir 02.11.2004, kelas B, nama orang tua Zakiatul Munawaroh. 7. Fatan Almaizan Zafar. 8. Hafizah Elsanum. 9. Mardinda Jalita. 10. Nadika Afriansah. 11. Naila Rifirdasani. 12. Nur Az-Zahra. 13. Rafi Al-Kahfi. 14. Raisa Najwa Safira. 15. Rena Fitri Nur Hasanah. 16. Sulaiman Irfandi. 17. Nata Valeriansa. 18. Vanessa Fitriani. 19. Kurnia Rabani Hidayat. 2. Deskripsi data awal siswa prasiklus. Data awal yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yaitu catatan lapangan, wawancara, dan observasi. Tabel 3.3 Hasil observasi pada siswa prasiklus. Nama siswa: Afik Alfikri, nilai 1, keterangan BB. Aljibril Ramadan, nilai 1, keterangan BB. Amanda Elmira Aisyah, nilai 1, keterangan BB. Anissa Mutia Ulfa, nilai 2, keterangan MB. Aditya Pranata, nilai 1, keterangan BB. Akila Atisah, nilai 1, keterangan BB. Fatan Almaisan Zafar, nilai 1, keterangan BB. Hafiza Elsanum, nilai 1, keterangan BB. Mardinda Jelita, nilai 1, keterangan BB. Nadika Afriansah, nilai 1, keterangan BB. Naila Rifirdasani, nilai 1, keterangan BB. Nur Az-Zahra, nilai 1, keterangan BB. Rafi Al-Kahfi, nilai 1, keterangan BB. Raisa Najwa Safira, nilai 1, keterangan BB. Rena Fitri Nur Hasanah, nilai 1, keterangan BB. Sulaiman Irfandi, nilai 1, keterangan BB. 17. Nata Valeriansa, nilai 1, keterangan BB. Vanessa Fitriani, nilai 1, keterangan BB. 19. Kurnia Rabani Hidayat, nilai 1, keterangan BB. Keterangan belum berkembang yaitu BB, mulai berkembang MB, berkembang sesuai harapan BSH, berkembang sangat baik BSB. Gambar 3.1 Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat perkembangan motorik kasar pada anak usia dini sebagai berikut, yaitu dari 19 orang anak terdapat 1 orang anak mulai berkembang dengan pencapaian 5,2%. Deskripsi hasil peneliti. Dalam penelitian tindakan kelas ini, penulis perujuk pendapat Suharsini Ari Kunto. Peneliti ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus 1 terdiri dari 3 pertemuan.
A. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 materi adalah mengenal kesenian daerah yang ada di Indonesia. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Kegiatan penutup. Tabel 3.4 hasil observasi pada siklus 1 pertemuan ke-1. Nama Afiq Alfikri nilai 1. Aljibril Ramadan nilai 2. Amanda Elmira Aisyah nilai 2. Anissa Mutia Ulfa nilai 3, Aditya Pranata nilai 1, Akila Atisa nilai 2, Fatan Almaisan Zafar nilai 1, Hafiza Elsanum nilai 2, Martinda Jelita nilai 1, Nadika Afriansah nilai 2, Naila Rifirdasan nilai 1, Nur Azhara nilai 1, Rafi Alfikri nilai 1, Raisa Najwa Sahafira nilai 2, Rena Fitri Nur Hasanah nilai 1, Sulaiman Irfandin nilai 1, Nata Valeriansa nilai 1, Vanessa Fitriani nilai 3, Kurnia Ramani nilai 1. Gambar 3.2 berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat perkembangan motorik kasar pada anak sebagai berikut, yaitu dari 19 anak terdapat 11 orang anak yang mendapatkan nilai 1 BB, 6 orang anak yang mendapatkan nilai 2 MB, dan 2 orang anak yang dapat nilai 3 BSH. Dengan begitu dapat disimpulkan anak mulai berkembang. B. Kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua materinya adalah mengenalkan macam-macam tari yang ada di Indonesia. Tabel 3.5 hasil observasi siswa pada siklus 1 pertemuan kedua. Nama siswa Afiq Alfikri nilai 2, Aljibril Ramadan nilai 2, Amanda Elmira nilai 2, Anissa Mutia nilai 3, Aditya nilai 1, Akila nilai 2, Fata nilai 1, Hafizah nilai 2, Martinda nilai 1, Nadika nilai 3, Naila nilai 2, Nur Azhara nilai 1, Rafi Al-Kahfi nilai 1, Raisya nilai 2, Rena nilai 1, Sulaiman nilai 1, Nata nilai 1, Vanessa nilai 3, Kurnia nilai 1. Gambar 3.3 berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat perkembangan motorik dasar pada anak sebagai berikut, yaitu dari 19 orang anak terhadap 9 orang anak yang mendapatkan nilai 1 BB, 7 orang anak yang mendapatkan nilai 2, dan 3 orang anak mendapatkan nilai 3 BSH. Dengan begitu dapat disimpulkan mengalami peningkatan dari pertemuan pertama, tetapi pencapaian pada anak masih mulai berkembang. C. Kegiatan pembelajaran 3. Kegiatan pembelajaran 3 pada pertemuan ketiga materinya adalah berlatih keseimbangan dengan berjinjit dengan satu kaki dan melompat. Tabel 3.6 hasil observasi siswa pada siklus 1 pertemuan ketiga. Afiq nilai 2, Aljibril nilai 3, Amanda nilai 2, Anissa nilai 3, Aditya nilai 1, Akila nilai 3, Fata nilai 2, Hafizah nilai 3, Martinda nilai 2, Nadika nilai 3, Naila nilai 2, Nur Azhara nilai 2, Rafi Al-Kahfi nilai 1, Rasya nilai 2, Rena nilai 2, Sulaiman nilai 1, Nathan nilai 1, Vanessa nilai 3, Kurnia nilai 1. Gambar 3.4 berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat perkembangan motorik dasar pada anak usia dini sebagai berikut, yaitu dari 19 orang anak terdapat 5 orang anak yang mendapatkan 1 BB, 8 orang anak yang mendapatkan nilai 2 yaitu MB, dan 6 orang anak mendapatkan nilai 3 yaitu BSH. Dengan begitu dapat disimpulkan nilai anak mengalami peningkatan pada perkembangan kedua yang pencapaian sudah mendekati perkembangan sesuai harapan yaitu BSH. Dari hasil pengamatan maka diperoleh nilai siklus 1 berikut rinciannya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat kemampuan perkembangan motorik kasar pada anak adalah sebagai berikut, yaitu dari 19 terdapat 13 orang anak atau 68,4% telah berhasil atau mencapai BSH. Tabel 3.7, tabel 3.8 perolehan hasil observasi siswa pada siklus 1 pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Gambar 3.5 siklus 2A kegiatan pembelajaran 1. Tabel 3.9 hasil observasi pada siswa siklus 2 pertemuan ke-1. Gambar 3.6. Tabel 3.10 hasil observasi pada siswa siklus 2 pertemuan kedua. Gambar 3.7. Tabel 3.11. Gambar 3.8. Tabel 3.13. Gambar 3.9. B. Pembahasan penelitian. 1. Penerapan metode seni tari kreasi yang bertemakan gadis dusun. Penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan metode saposasi seni tari kreasi yang bertemakan gadis dusun dengan gerakan seperti melompat, menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan ke kanan dan ke kiri dan berputar pada anak usia dini. Kelompok B dapat meningkatkan perkembangan motorik dasar pada anak di kelompok bermain Hoidi Isan, Desa Pulau Jemu, Kecamatan Tebok Ulu, Kecamatan Tebok. Gambar 3.10, gambar 3.11. Bab 5, penutup. A. Kesimpulan.
Berdasarkan permasalahan sekaligus hasil penelitian telah disajikan peneliti. Ada beberapa hal yang bisa ditarik menjadi kesimpulan terkait penelitian dengan judul seni tari kreasi yang bertemakan garis dusun pada anak usia dini. Kelompok B dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Di kelompok bermain Hoiri Ihsan Desa Pejelmu, Kecamatan Tebulu, Kabupaten Tebo. 1. Proses peningkatan seni tari kreasi garis dusun pada anak kelompok B agar perkembangan bagi gerak tradisional lebih kreatif dalam melakukan gerak agar nilai seninya kelihatan. 2. Perolehan hasil observasi Prasikus menunjukkan rendahnya tingkat perkembangan anak untuk mempelajari seni tari kreasi garis dusun, yaitu 5,2% atau sebanyak 1 orang anak yang mencapai MB. Setelah dilakukan perbaikan melalui praktek dan menggunakan metode saposasi seni tari kreasi yang bertemakan garis dusun pada anak usia dini, kelompok B dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak. Di kelompok bermain, anak meningkatkan secara signifikan pada akhir siklus 1 sebanyak 2 orang anak atau 68,4% berhasil mencapai BSA yang ditetapkan. B saran 1 bagi guru, 2 bagi siswa, 3 bagi sekolahan, 4 bagi peneliti, 5 bagi institusi. Daftar pusaka, lembaran, surat keterangan, RPPH, proses kegiatan A. Pembukaan, B. Inti, C. Reselling, 3. Penutup, E. Rencana penelitian. Rencana penelitian, indikator peneliti, tabel indikator penelitian, B. Evaluasi. Terakhir, daftar riwayat hidup penulis. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.